Di penghujung masa perang, pria ini memutuskan untuk mengasingkan diri. Sudah ratusan lubang ia gali, namun tak juga mendapatkan apapun. Sampai tepat di depan matanya, ada bongkahan emas yang sangat besar. Tami benar-benar tak menyangka akhirnya emas yang ia cari-cari sudah ada di depan matanya. Tami pun langsung membawa emas itu dan akan pergi jauh meninggalkan tempat ini. Hanya dengan menunggangi kuda, Tami menelusuri wilayah konflik pasca perang. Bahkan saat melewati pasukan tentara Jerman, Tami tetap tenang. Saat ada salah satu prajurit ingin menyerangnya, pemimpin pasukan ini malah membiarkannya karena yakin Tami tidak akan selamat setelah melewati mereka. Terlihat banyak sekali orang-orang yang menjadi korban kejahatan tentara musuh pada masa ini. Dan kini Tami malah bertemu lagi dengan satu pasukan tentara lainnya. Bapak tua ini pun dicegat oleh tentara perang dan semua emas yang dibawanya akan diambil. Tami hanya diam saja saat ia dipaksa berlutut. Namun ternyata Tami langsung menyerang semua pasukan tentara ini. Hanya seorang diri ia mengalahkan semua prajurit. Keributan ini memancing prajurit lainnya yang ada di dekat sana. Dan betapa kagetnya kepala pasukan ini saat melihat 7 anggotanya terkapar tak berdaya di tangan bapak tua penambang emas yang baru saja ia biarkan lewat beberapa waktu lalu. Kini tentu saja Tami akan menjadi target utama dari para tentara. Ratusan peluru dilesatkan kepadanya, namun Tami masih bisa pergi dengan kudanya. Namun sayang, Tami malah menginjak ranjau sehingga ia harus terkapar di tengah gurun ini. Tami tetap berusaha mengumpulkan kembali emas-emas hasil pencariannya selama ini. Namun tentara musuh sudah sangat dekat dengan dirinya. Bapak tua ini terus mengumpulkan emas miliknya yang berserakan di jalanan. Dan dengan santainya ia menghadapi para tentara yang terus mengejarnya. Tami langsung melempar batu yang ada di tangannya ke sebuah ranjau untuk mengalihkan pandangan para tentara. Dan ia pun langsung menghilang tanpa jejak. Ratusan tembakan dari para tentara tidak ada yang mengenainya. Salah satu anak buah tentara pun diperintahkan untuk memeriksa ranjau di jalur yang akan mereka lewati. Namun tiba-tiba ada sebuah ranjau melayang ke arah kepalanya. Kepala pasukan tentara ini pun menemukan kalung milik Tami yang terjatuh. Dan ternyata bapak tua yang sedang mereka kejar bukanlah orang biasa. Tami adalah mantan tentara terhebat yang pernah mengalahkan satu negara musuh hanya seorang diri. Walaupun mereka telah diperintahkan mundur oleh komandan mereka, tapi mereka tetap ingin mengejar Tami dan mengambil semua emas yang dibawa olehnya. Bapak tua ini akhirnya terkapar setelah mendapat serangan bertubi-tubi dari pasukan tentara musuh yang terus mengejarnya. Namun baru saja ia tertidur sebentar, para tentara ini sudah berada dekat dengan dirinya dan membawa hewan pelacak. Tami langsung terbangun dan saat ada salah satu mobil lewat, ia langsung bergerak menuju kolong mobil itu. Para tentara tidak ada yang sadar pergerakan Tami, namun hewan pelacak ini sudah mulai merasakan keanehan. Tami pun membuat lubang pada tangki bensin mobil tentara untuk mengacaukan penciuman hewan pelacak sehingga keberadaannya tidak akan terdeteksi. Tami pun malah lari dengan santainya melewati para tentara. Ia menyalakan sebuah korek sampai pakaiannya terbakar, lalu terjun ke sebuah danau. Para tentara pun menghentikan tembakannya karena bagaimanapun juga Tami pasti akan keluar, sebab Tami harus bernafas. Di saat itulah baru mereka melesatkan tembakan terakhir untuk melumpuhkan Tami. Seorang tentara terjun ke danau untuk menangkap target mereka. Namun ia tak sadar kalau target mereka ada di belakangnya dan selesailah tentara itu. Pemimpin pasukan ini malah memerintahkan tentara lainnya menyusul dan tentu saja nasibnya sama seperti yang sebelumnya. Saat tentara terakhir ingin mencoba terjun, ia malah ketakutan dan ingin kabur. Tentu saja ketua pasukan ini tidak terima ada anggotanya yang membelot dan langsung menembaknya. Namun ternyata target mereka akhirnya keluar dari danau dan menjadikan tubuh tentara tadi sebagai pelindungnya. Tami pun lagi-lagi berhasil kabur dari kejaran para tentara yang mengincarnya. Ia terus berjalan seorang diri melewati gempuran para tentara musuh yang sudah membumi hanguskan negaranya. Saat Tami sedang beristirahat, ia mendengar suara hewan peliharaannya yang ternyata sudah dipasang bahan peledak untuk menjebaknya. Tentu saja semua ini perbuatan pasukan tentara musuh yang mengejarnya. Ledakan besar terjadi dan Tami akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para tentara musuh. Ia pun langsung digantung dan ditinggalkan begitu saja. Keesokan paginya ada tentara lainnya yang melihat Tami sudah terlepas dari ikatannya. Saat melihat Tami masih hidup, tentara ini akan menyelesaikan
menyelesaikannya. Namun ternyata Tami bisa membalikan keadaan dan mengalahkan dua orang tentara ini dengan mudah. Pasukan utama para tentara tadi tentu saja sudah mengira Tami berhasil mereka kalahkan tadi malam. Namun mereka tidak tahu kalau Tami masih hidup. Sampai salah seorang tentara tiba-tiba tak sadarkan diri dan yang lainnya terlempar keluar dari mobil mereka. Tentu saja semua ini perbuatan Tami. Awalnya para wanita yang disandra oleh para tentara ini terlihat ketakutan. Namun ternyata Tami pun mengajak semua wanita yang disandra oleh para tentara untuk keluar dan melawan. Pasukan yang berada di depan tidak sadar kalau anggota mereka di belakang sudah dikalahkan oleh Tami. Para tentara diserang oleh wanita yang mereka sandra. Semua ini berkat Tami, orang yang sudah berjuang keras kabur dari kejaran para tentara musuh dan kali ini akan melawan hanya seorang diri. Tami juga mengerahkan semua wanita yang disandra untuk melawan. Sementara itu Tami langsung menyerang ke tank utama milik para tentara. Walaupun ia sempat dibuat terjatuh, Tami masih bisa mempertahankan dirinya dan menyerang balik para tentara yang sudah mengejarnya tanpa henti. Salah satu tentara pun bertekuk lutut dibuatnya. Tentara lainnya pun kabur seketika melihat Tami dan ia langsung membawa motor para tentara itu untuk mengejar pemimpin pasukan tentara yang ingin kabur menggunakan pesawat yang sudah mereka siapkan. Tami tidak akan pernah berhenti mengejar sampai semua tentara yang sudah mengganggu hidupnya berhasil ia kalahkan semua. Tembakan pun dilesatkan ke pesawat para tentara ini. Saat pesawat akan lepas landas, Tami menancapkan kapak miliknya ke pesawat para tentara ini dan kini ia tergantung di sana. Para tentara tidak sadar kalau Tami sudah ada di bawah pesawat mereka. Sampai Tami membuat keributan di belakang pesawat. Kepala tentara ini pun terlibat keributan dengan Tami. Kepala tentara sangat geram kepada Tami karena tak kunjung musnah walau sudah diserang secara bertubi-tubi. Tami benar-benar tidak akan menyerah sebab para tentara musuh ini sudah mengganggu hidupnya dan mencuri semua emas miliknya. Sampai akhirnya ia pun berhasil menjatuhkan tentara ini dari pesawat. Namun sayang pesawat ini malah hilang kendali dan Tami langsung melindungi dirinya dari benturan keras. Sungguh luar biasa, Tami pun masih selamat dari kecelakaan mengerikan yang ia alami. Dan Tami berhasil mendapatkan kembali semua emas miliknya. Tami menukar semua emas miliknya sampai membuat semua orang tercengang melihatnya.